Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 397. Di ranjang rumah sakit, ada seorang gadis kecil terbaring tak sadarkan diri. Gadis kecil itu terlihat sangat mirip dengan Qinwan, dengan rambut hitam mengkilapnya diikat dengan pita merah muda, wajahnya yang merah, seperti bunga yang sedang mekar. Meskipun dia masih sangat muda, itu bisa diramalkan. Dia pasti cantik ketika dia dewasa. "Dokter, bagaimana kabar Cici?" Qinwan bertanya kepada kedua dokter itu. "Situasinya tidak terlalu optimis, Nona Qin. Anda harus memikirkan cara untuk melakukan operasi pada putri Anda sesegera mungkin, jika tidak, hidupnya akan dalam bahaya," kata seorang dokter. Mendengar ini, Qinwan meneteskan air mata. "Jangan khawatir, coba saya lihat." Ye Qiu berjalan ke ranjang rumah sakit, mengambil catatan medis gadis kecil itu, dan melihatnya dengan cermat. 5 hari yang lalu, Cici dikirim ke rumah sakit pusat karena demamnya. Para ahli mendiagnosisnya sebagai pneumonia berat dan radang selaput dada. Pertama, dia menggunakan berbagai antibiotik, transfusi plasma, dan melakukan lebih banyak perawatan. Namun, dia tidak berpengaruh dan dia terus mengalami demam. Cici dipindahkan ke rumah sakit Jiangzhou kemarin dan menjalani prosedur rawat inap. Diagnosisnya masih pneumonia berat dan radang selaput dada. Pagi ini, Cici mulai berkeringat di sekujur tubuhnya, suaranya berangsur-angsur menjadi rendah, dan akhirnya dia tidak dapat berbicara. Pukul 10 pagi, kondisi Cici memburuk. Dia tiba-tiba berhenti bernapas dan detak jantungnya. Tekanan darahnya tidak dapat diukur. Setelah resusitasi jantung paru, detak jantung dan pernapasannya pulih, tetapi dia masih dalam keadaan koma. Para ahli menyarankan agar operasi segera dilakukan. Situasinya kritis. Ini juga alasan mengapa Qinwan bertanya pada Liu Chao. Ye Qiu meletakkan catatan medisnya. Qinwan buru-buru bertanya, "Dokter Ye, putriku. Jangan khawatir, aku akan menunjukkannya lagi." Ye Qiu menangkap denyut nadi gadis kecil itu dan memberikan gadis kecil itu denyut nadinya. 3 menit kemudian, Ye Qiu melepaskan dan berkata, "Kondisi Cici agak serius." Sebelum dia bisa selesai berbicara, air mata Qinwan mengalir, dan dia gemetar. Lalu, "Apakah ada bantuan? Dia tidak akan mati, mengapa dia tidak menyelamatkannya?" Ye Qiu melirik Qinwan dengan aneh, dan berkata, "Meskipun kondisinya agak serius, itu hanya penyakit yang sangat umum. Tidak perlu operasi." "Sama sekali." "Apa, tidak ada operasi?" Qinwan mengira dia salah dengar. "Dokter Ye, apakah Anda yakin Cici tidak harus menjalani operasi?" Qinwan berkata, "Para ahli dari rumah sakit pusat dan rumah sakit Jiangzhou sama-sama mengatakan kepada saya bahwa Cici perlu dioperasi dan harus dioperasi sesegera mungkin." Ye Qiu berkata, "Meskipun saya tidak tahu siapa spesialis yang merawat Cici, saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa mereka berbohong kepada Anda. Dalam situasi seperti Cici, tidak perlu operasi." Qinwan bingung, mengapa para ahli itu berbohong padaku? Jika tebakanku benar, mereka seharusnya diinstruksikan oleh Liu Chao dan sengaja mempermalukanmu. Ye Qiu menghela nafas panjang. Situasi seperti Qinwan tidak terkecuali di rumah sakit. Meskipun rumah sakit adalah tempat untuk merawat pasien dan menyelamatkan orang, dalam analisis akhir, itu sebenarnya adalah tangki besar. Ada semua jenis dokter. Beberapa dokter mematuhi etika medis dan mulia dan tidak mementingkan diri sendiri, sementara yang lain tidak bermoral dan egois. Bagaimanapun, dokter juga manusia, dan mereka juga memiliki emosi dan keinginan. Liu Chao adalah kepala rumah sakit, dengan kekuatan besar, dan orang-orang di bawah hanya bisa melakukan apa yang dia perintahkan. Qinwan sangat marah sehingga dia mengutuk, "Liu Chao, bajingan ini benar-benar bukan apa-apa. Ketika suami saya masih hidup, dia setia kepadanya. Saya tidak berharap dia memperlakukan ibu dan anak kami seperti ini sekarang. Tidak perlu marah dengan bajingan. Tidak baik jika kamu marah." Ye Qiu menghibur Qinwan,
tatapannya tertuju pada Cici, dan berkata, gadis kecil itu tidak memiliki masalah besar. Saya akan memberinya beberapa suntikan. Setelah berbicara, dia mengeluarkan klip jarum dari sakunya. Sebarkan penjepit jarum, dan jarum emas muncul. Direktur Ye, Anda tidak bisa merawat pasien. Tiba-tiba, sebuah suara yang tidak tepat waktu terdengar. Ye-Kyu menatap dokter yang berbicara dan bertanya, mengapa? Pasien ini bukan pasien di departemen TCM Anda, jadi Anda tidak dapat mengobatinya tanpa izin. Ada yang tidak beres? Ye-Kyu tidak menunggu dokter selesai berbicara, jadi dia menyela dengan kuat. Jika Anda takut mengambil tanggung jawab, ini mudah ditangani, maka saya akan memindahkan pasien ke departemen TCM kami. Direktur Ye, pasien ini tidak dapat dipindahkan ke departemen, kata dokter lain. Apa maksudmu? Wajah Ye-Kyu tenggelam, dan napas dingin tiba-tiba terlepas dari tubuhnya. Tiba-tiba, kedua dokter itu seperti gudang es. Direktur Ye, ini instruksi di atas. Pasien ini tidak dapat dipindahkan ke departemen, juga tidak dapat dipindahkan ke rumah sakit, apalagi dirawat oleh dokter lain. Direktur Ye, tolong mengerti. Aku tidak mengerti. Ye-Kyu memandang kedua dokter itu dan berkata dengan suara yang dalam, kalian adalah dokter. Tugas dokter adalah menyelamatkan orang mati dan menyembuhkan yang terluka, bukan menjadi antek seseorang. Jika aku tidak salah, Liu Chao menyuruhmu melakukan ini, kan? Ye-Kyu menunjuk Cici yang tidak sadarkan diri di ranjang rumah sakit, dan berkata kepada kedua dokter itu, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas sekarang, pasien ini, saya memiliki obatnya. Direktur Ye, Anda adalah anggota Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok. Ini bukan giliran Anda untuk mengambil alih departemen kami, kan? Direktur Ye, pasien ini Din Liu sangat mementingkannya. Jika Anda melakukan ini, apakah Anda tidak takut menyinggung Dekan Liu? Kedua dokter itu ingin menggunakan Liu Chao untuk menghalangi Ye-Kyu. Tapi bagaimana mereka tahu bahwa beberapa menit yang lalu, Liu Chao dipukuli dengan kejam oleh Ye-Kyu? Ye-Kyu berkata, jangan beritahu saya tentang Liu Chao. Saya kesal mendengar nama hewan ini. Saya hanya tahu bahwa saya adalah seorang dokter dan tugas saya adalah mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Melihat bahwa nama Liu Chao tidak berguna, kedua dokter itu berkata lagi, Direktur Ye, kami hanya seorang dokter kecil, jadi kami tidak berani menyinggung Dekan. Tolong pahami kesulitan kami. Jangan bicara omong kosong denganku, aku akan membawanya pergi. Jika Liu Chao memiliki komentar, biarkan dia datang kepadaku. Setelah Ye-Kyu selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil Cici. Kedua dokter itu memiliki penglihatan dan tangan yang cepat, dan dengan cepat melangkah di depan ranjang rumah sakit, berusaha mencegah Ye-Kyu menahan seseorang. Jika Anda pikir itu bisa menghentikan saya, Anda bisa mencobanya. Setelah Ye-Kyu selesai berbicara, dia mengambil gelas dari samping dan memegangnya dengan lembut. Engah. Kaca berubah menjadi bubuk. Ini. Kedua dokter itu memucat karena ketakutan. Anda tahu, tidak mungkin bagi orang biasa untuk mengambil pecahan kaca. Bahkan jika seseorang dengan kekuatan besar dapat memegang pecahan kaca, setelah kaca pecah, terak kaca akan berserakan di lantai. Tapi Ye-Kyu menuangkannya, dan langsung meremas gelas menjadi bubuk. Apakah itu manusia? Bisa dibayangkan jika Ye-Kyu tidak memegang gelas, tetapi leher mereka mungkin akan kehilangan nyawa mereka di tempat. Ketika kedua dokter itu linglung, Ye-Kyu mengambil Cici dan pergi. Ketika kedua dokter itu kembali sadar, mereka sedikit bingung ketika melihat ranjang rumah sakit yang kosong. Bagaimana melakukan? Apalagi yang bisa saya lakukan? Pergi dan laporkan ke dekan. Bab 398. Ye-Kyu membawa Qian-Qian kembali ke Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok. Ketika saya masuk, saya melihat Lao Xiang duduk di kursi dengan wajah sedih, dan Su Xiao juga berbaring di atas meja dan terisak. Apa yang terjadi pada kalian? Melihat Ye-Kyu masuk, menggendong seorang gadis kecil di lengannya, dan seorang wanita muda yang cantik dan menjijikkan di belakangnya, Lao Xiang terkejut sejenak, dan kemudian buru-buru bertanya, Direktur Ye, saya mendengar bahwa Anda memukuli Din Liu Is. Itu benar.
Ye Qiu tidak menyembunyikannya, mengangguk, dan berkata, "Ya, saya mengalahkan binatang itu." "Bagaimana ini bisa bagus?" Lao Xiang menghela nafas, begitu dekan Liu menjabat, Anda menyinggung perasaannya. Saya khawatir itu akan sulit untuk masa depan. Su Xiao berlari, menyeka air matanya, dan berkata, "Direktur Ye, ini semua salahku, aku menyakitimu, oh. Ye Qiu menghibur, "Itu bukan urusanmu, sampahlah yang harus dipukuli." Qin Wan memandang Su Xiao beberapa kali di belakang, dan tiba-tiba merasakan krisis di hatinya, tidak tahu mengapa. Dia diam-diam berkata dalam hatinya bahwa gadis ini lebih muda dari dirinya dan terlihat sangat imut. Yang terpenting adalah dia telah berkembang terlalu baik. Sudah pasti lebih dari 36 hari, dan dia lebih besar dari orang yang melahirkan seorang anak. Itu hanyalah raksasa legendaris seperti anak kecil. Su Xiao berkata dengan ekspresi bersalah, "Direktur, saya minta maaf, karena saya Anda memiliki konflik dengan dekan Liu. Atau, haruskah saya mengundurkan diri? Jangan pikirkan itu, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu." Ye Qiu kemudian memerintahkan, "Sedikit, bantu aku mendapatkan alkohol dan kapas." "Oh." Su Xiao dengan patuh menanggapi, dan pergi untuk mengambil alkohol dan kapas. Saat dia berbalik, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan ada senyum yang tak terlihat. Sangat menyeramkan. Segera setelah itu, Ye Qiu dengan cepat meletakkan Cici di tempat tidur di ruang konsultasi. Siapapun yang pernah melihat pasien di rumah sakit tahu bahwa setiap kantor dokter akan memiliki tempat tidur di dalamnya untuk kenyamanan pemeriksaan pasien dan perawatan sederhana. "Direktur, siapa gadis ini?" Lao Xiang bertanya. "Dia adalah putriku," kata Qin Wan. Lao Xiang menatap Qin Wan dan Ye Qiu lagi, sepertinya menebak hubungan antara keduanya. "Dia adalah Qin Wan, temanku." Setelah Ye Qiu selesai berbicara, dia mengeluarkan jarum emas dan berkata kepada Lao Xiang, "Lao Xiang, ambil 49 jarum emas untuk disinfeksi." Pada saat ini, Su Xiao sudah membawa alkohol dan kapas. Ye Qiu memberitahu novel Su Xiao lagi, "Sedikit, kamu pergi ke supermarket untuk membeli sebotol susu." "Direktur, saya membeli sebotol susu di pagi hari dan belum meminumnya, menurut Anda tidak apa-apa?" Su Xiao mengambil sebotol deluxe dari mejanya dan menyerahkannya kepada Ye Qiu. "Bisa." Ye Qiu kemudian menghangatkan telapak tangannya dan memijat seluruh tubuh Cici untuk anak-anak. "Butuh waktu 15 menit. Selanjutnya, aku akan mulai mengambil jarum, jangan gugup, Cici akan bangun dalam beberapa menit." Ye Qiu berkata kepada Qin Wan. Qin Wan mengangguk, menunjukkan bahwa dia tahu. Dengan dua jari, Ye Qiu mencubit jarum emas yang disterilkan, dan menusukkannya ke titik akupuntur Bai Hui gadis kecil itu seperti kilat. Kemudian, jahitan demi jahitan. Ye Qiu menusuk jarum dengan sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 1 menit, dia menusuk 9 jarum emas di kepala gadis kecil itu. Kemudian, dia mengumpulkan kekuatan batinnya di jari-jarinya, dan menjentikan jarinya ke jarum emas yang tertancap di titik akupuntur Bai Hui. Om! Jarum emas bergetar, dan 8 jarum emas lainnya bersenandung bersama. Pada saat yang sama, arus udara emas mengalir di antara 9 jarum emas, penuh misteri. Menggunakan udara untuk mengangkut jarum, ini, titik akupuntur Jin Sendu. Bibir cari Su Xiao terbuka menjadi bentuk O, dan wajahnya terkejut. Ye Qiu sedikit terkejut, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Su Xiao dan bertanya, "Apakah kamu tahu titik persimpangan jarum emas?" "Saya pernah melihatnya di buku medis sebelumnya." Novel Su Xiao, titik persimpangan ginseng membutuhkan udara untuk mengangkut jarum. Ini adalah teknik akupuntur yang sangat kuat, yang dikatakan telah hilang selama bertahun-tahun. Suasana gugup Qin Wan sedikit rileks ketika dia mendengar percakapan di antara keduanya. Diam-diam, Dokter Ye ini tahu bahkan teknik akupuntur yang hilang. Sepertinya dia tidak berbohong padaku, dia seharusnya bisa menyembuhkan Cici. Sekitar 3 menit berlalu. Dengan lambaian tangan kanan Ye Qiu, ke-9 jarum emas yang gemetar itu terdiam sesaat. Dengan salinan pergelangan tangannya,
9 jarum emas yang semula tertancap di atas kepala gadis kecil itu dengan cepat kembali ke telapak tangan Ye-Kyu. Mereka diatur dengan rapi, seperti sihir. Ini adalah keajaiban. Qin Wan tercengang. Lao Xiang juga terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk berseru, "Direktur Ye, keterampilan akupuntur Anda terlalu kuat." "Apa ini? Anda belum melihat yang paling kuat," pikir Ye-Kyu. Selanjutnya, semua orang melihat bahwa Ye-Kyu dengan lembut membuka kancing mantel Cici. Kali ini, tangan Ye-Kyu bergerak. Dia memegang jarum emas di masing-masing tangan kiri dan kanannya, dan meletakkan jarum di kedua tangan secara bersamaan. Jarum emas di tangan kiri menembus acu poin Tiantu gadis kecil itu, dan jarum emas di tangan kanan menembus acu poin Yunmen gadis kecil itu. Satu pikiran, dua tujuan. Su Xiao melirik Ye-Kyu dengan kaget. Jelas bahwa dia tidak berharap Ye-Kyu mendapatkan jarum dengan kedua tangan pada saat yang bersamaan. Teknik menusuk jarum yang pintar ini sudah bisa dibandingkan dengan saudara perempuanku. Su Xiao diam-diam berkata. Tapi adegan berikutnya lebih mengejutkannya. Ye-Kyu tidak hanya menusuk jarum dengan kedua tangan pada saat yang sama, tetapi kecepatan jarum semakin cepat dan cepat, pada akhirnya, itu sangat cepat sehingga dia bahkan tidak bisa melihat dengan mata telanjang. Ketika Ye-Kyu berhenti, 38 titik akupuntur gadis kecil itu, termasuk Xuanji, Yutang, Tianqi, dan Qihu, semuanya dipenuhi dengan jarum emas. Su Xiao melirik waktu dengan cepat, 16 detik. Dengan kata lain, waktu Ye-Kyu mengambil setiap jarum tidak lebih dari 0,43 detik. Di antara mereka, itu juga termasuk waktu yang dibutuhkannya untuk meraih jarum emas dan meletakkannya. Yang paling menakutkan adalah tidak ada kesalahan. Tuhan, penyimpangan macam apa ini? Dengan kecepatan jarum yang menusuk ini, aku takut bahkan saudara perempuanku akan rela jatuh. Ada lautan badai di hati Su Xiao, dan itu adalah pertama kalinya dia melihat akupuntur yang begitu mengerikan. Ada total 49 jarum emas, dan hanya 2 jarum emas terakhir yang tersisa. Kedua jarum emas ini panjangnya 7 inci, lebih panjang dari yang digunakan sebelumnya, dan setipis sehelai rambut. Tangan kiri dan kanan Ye-Kyu secara bersamaan mencubit jarum emas, dan mengambil napas dalam-dalam. Kemudian, turunkan jarum dengan cepat. Jarum emas di tangan kiri ditusukkan ke titik akupuntur pilorus gadis kecil itu, dan jarum emas di tangan kanan ditusukkan ke titik akupuntur pilorik gadis kecil itu. Setelah 2 jarum ditusuk, 2 benda seperti asap, hitam dan putih, melayang di atas jarum emas, menyatu di udara untuk membentuk pola Tai Chi. Ini jarum Tai Chi Liangyi. Murid Su Xiao menyusut tajam. Ya, sedikit wawasan. Ye-Kyu tersenyum. Pada saat ini, gadis kecil di ranjang rumah sakit perlahan membuka kelopak matanya. Ketika dia melihat Ye-Kyu, dia berseru dengan penuh semangat. Ayah. Bab 399. Ayah. Ye-Kyu terkejut ketika dia mendengar gadis kecil itu memanggil ayahnya. Apa situasinya? Bukan hanya dia, tetapi 3 orang lain di sampingnya juga tercengang. Mata Lao Xiang bergulir ke Ye-Kyu dan Qin Wan, dan dia menghela nafas diam-diam. Tanpa diduga, saya tidak berharap bahwa Direktur Ye sangat ahli dalam pengobatan sehingga dia benar-benar suka makan nasi lunak. Lao Xiang ingin mengatakan sesuatu, sebenarnya, mulutku tidak enak, dan aku juga ingin makan nasi lunak. Su Xiao juga menatap dengan mata terbelalak, sedikit terkejut, berpikir bahwa Direktur Ye luar biasa, tidak hanya Qin Wan wanita yang luar biasa, tetapi juga anak yang cantik, saya benar-benar tidak mengharapkannya. Mungkin, ini adalah kesempatan. Tatapan Su Xiao jatuh ke tubuh Cici, dan secercah cahaya dingin melintas di matanya. Qin Wan tidak menyangka Cici bangun dan langsung memanggil ayah Ye-Kyu. Dia memerah karena malu dan berteriak pada Cici, "Apa yang kamu bicarakan omong kosong?" Cici menggelengkan kepalanya ketakutan. Jangan marah, dia masih anak-anak, kata Ye-Kyu sambil tersenyum. Melihat pemeliharaan Ye-Kyu terhadap gadis kecil ini, Xiang selalu menyimpulkan bahwa gadis kecil ini adalah putri Ye-Kyu. Direktur Ye, putrimu sangat imut, kata Lao Xiang datar.
Kapan aku punya anak perempuan? Ye Qiu hanya bisa merasakan guntur menggelegar. Direktur Ye, kita semua baru saja mendengarnya. Gadis kecil ini memanggil ayahmu. Lao Xiang tersenyum dan berkata, Direktur Ye, ternyata Anda memiliki keluarga sejak lama, tetapi kami belum pernah mendengarnya. Anda dapat melakukan pekerjaan rahasia Anda. Apa? Qin Wan mendengar kata-kata ini di sebelahnya, hanya merasa pipinya panas, dan dia menjelaskannya dengan sengaja, tetapi dia melirik Su Xiao dan menutup mulutnya lagi. Ye Qiu buru-buru berkata, Siang tua, jangan salah paham, aku belum punya keluarga, gadis kecil ini juga bukan milikku. Ayah. Sebelum Ye Qiu bisa menyelesaikan kata-katanya, Cici memanggil ayahnya lagi, suaranya yang seperti susu sangat lucu. Ye Qiu. Lao Xiang melihat kembali apa yang Ye Qiu katakan barusan, dan dia sedikit aneh, mengapa Direktur Ye memiliki anak jika dia tidak memiliki keluarga? Mungkinkah anak haram? Harus begitu. Kalau tidak, Direktur Ye tidak punya alasan untuk merahasiakan kami. Siang tua berkata, Dokter Ye, jangan khawatir, kami akan merahasiakan masalah Anda memiliki anak untuk Anda. Xiao, bukan begitu? Su Xiao mengangguk, dan berkata, jangan khawatir, Direktur Ye, saya tidak akan pernah memberitahu Anda tentang ini. Ye Qiu tidak bisa tertawa atau menangis, dan berkata, gadis kecil ini benar-benar tidak. Direktur Ye, jangan jelaskan, kita semua mengerti, kata Lao Xiang sambil tersenyum. Su Xiao mengangguk di sampingnya. Anda tahu apa kentut? Ye Qiu mengutuk dalam hatinya, dan ingin menjelaskan beberapa kata lagi, tetapi melihat penampilan Lao Xiang dan Su Xiao, dia tidak mau mendengarkan penjelasannya. Lupakan saja, mari kita cari kesempatan untuk menjelaskannya nanti. Ye Qiu menatap gadis kecil itu, tersenyum dan bertanya, Cici, apakah kamu merasa lebih baik? Ya. Gadis kecil itu bersenandung patuh. Mau minum air? Ye Qiu bertanya lagi. Cici mengangguk. Sedikit, berikan aku susu, kata Ye Qiu. Su Xiao dengan cepat menyerahkan botol derensu ke tangan Ye Qiu. Ye Qiu merobek tas kemasan, memasukkan sedotan, lalu menyerahkannya ke mulut Cici, dan berkata, minumlah susu. Aku tidak suka minum susu, kata Cici dengan mulut cemberut. Ye Qiu membujuk dengan lembut, penyakitmu baik-baik saja, dan tubuh masih bisa lemah. Minum susu tidak hanya bisa menghilangkan dahagamu, tetapi juga membantumu memulihkan kekuatanmu dengan cepat. Cici patuh, minumlah, aku akan memberimu makan. Ye Qiu dengan lembut memberi makan Cici dan minum susu, dia terlihat seperti seorang ayah tua. Semuanya seperti ini, bahkan jika itu bukan ayah seorang anak, siapa yang akan mempercayainya? Lao Xiang melengkungkan bibirnya. Kemudian, kecemburuan muncul di wajahnya lagi. Direktur Ye menjadi direktur Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok di usia muda, tidak hanya itu, tetapi juga keluarga bahagia, yang benar-benar patut ditiru. Hanya saja istri Direktur Ye tampaknya jauh lebih tua darinya. Rupanya, dia seharusnya berusia 35 atau 6 tahun. Namun, dia sangat cantik, sosoknya juga sangat seksi, dan tubuhnya penuh dengan perasaan asmara yang menawan dan dewasa. Untuk sesaat, Lao Xiang tidak bisa tidak memikirkan film aksi asing yang telah dia tonton. Bibi yang baik hati. Sial, apa yang aku pikirkan? Dia adalah istri Direktur Ye, bagaimana aku bisa memikirkannya, bajingan? Lao Xiang mengutuk dirinya sendiri di dalam hatinya, dan dengan cepat menarik pandangannya. Ye Qiu memberi makan Cici dan minum setengah botol susu, lalu berkata, Cici, kamu berbaring sebentar, aku akan mengambil kembali jarum emas darimu. Ya. Cici sangat patuh. Ye Qiu mengulurkan telapak tangan kanannya dan menyapu seluruh tubuh Cici, lebih dari 30 jarum emas kembali ke telapak tangan Ye Qiu dalam sekejap. Ayah, kamu luar biasa. Cici menatap Ye Qiu dengan polos dengan mata terbuka lebar. Ye Qiu tersenyum dan berkata, gadis kecil, kamu telah mengakui orang yang salah, aku bukan ayahmu. Kamu. Cici berkata, kata ibu, ketika saya membuka mata, saya bisa melihat ayah saya.
Anda pasti ayah saya. Ye Qiu merenung sejenak, dan kemudian dia mengerti. Qin Wan pasti khawatir kondisi putrinya terlalu serius dan tidak akan bertahan lama, jadi dia berbohong padanya, berharap putrinya bisa bertahan. Karena itu, Cici mengira Ye Qiu adalah ayahnya. Melihat Ye Qiu tidak berbicara, mata gadis kecil itu tiba-tiba menangis, dan berkata, "Ayah, kamu sudah lama tidak datang menemuiku, dan kamu tidak berbicara denganku sekarang. Apakah kamu sangat membenciku?" "Banyak. Sudah terlambat bagiku untuk mencintaimu, bagaimana aku bisa membencimu, tapi aku sudah lama tidak melihat Cici, aku sangat merindukan Cici, aku tidak tahu harus berkata apa." Ye Qiu merasa tertekan. Tampaknya gadis kecil ini tidak hanya tidak pernah melihat ayahnya, tetapi saya khawatir dia masih tidak tahu bahwa ayahnya sudah meninggal. Ini mengingatkannya tidak hanya pada masa kecilnya, tetapi juga sering bertanya pada Qian Jinglan, "Mengapa ayahku tidak datang menemuiku?" Setiap kali dia menanyakan pertanyaan ini, Qian Jinglan akan memberitahu Ye Qiu dan membiarkannya menunggu. Suatu hari, ayahnya akan datang menemuinya. Ye Qiu menunggu dan menunggu lebih dari 20 tahun. Dia tidak tahu identitas ayahnya sampai saat ini. "Aku tidak tahu, apakah ayahku masih hidup?" Memikirkan hal ini, Ye Qiu bahkan lebih bersimpati pada pengalaman Cici, memegang tangan Cici, dan berkata, "Aku akan membawamu ke bioskop, makan KFC, dan pergi ke taman bermain untuk bermain, oke?" "Oke, oke." Cici sangat senang, dan bertanya, "Ayah, akan ada pertemuan orang tua di masa depan, bisakah kamu pergi?" "Apakah kamu benar-benar ingin aku pergi?" Ye Qiu bertanya. Cici mengangguk berat. "Tidak apa-apa, aku akan pergi lain kali kamu mengadakan pertemuan orang tua," kata Ye Qiu. "Hebat." Cici berkata dengan penuh semangat, "Setiap kali konferensi orang tua diadakan sebelumnya, ibu saya pergi ke sana, jadi teman sekelas saya mengatakan bahwa saya adalah anak liar tanpa ayah. Ketika konferensi orang tua diadakan lain kali, saya harus mereka tahu bahwa saya tidak hanya memiliki ayah, tetapi ayah saya juga sangat tampan." Ketika Qin Wan mendengar ini, dia tidak bisa menahan air mata dari matanya. Bab 400. Tidak peduli seberapa lemah seorang wanita, setelah menjadi seorang ibu, dia akan menjadi sangat kuat. Inilah yang sering dikatakan orang. Hanya untuk ibu. Selama bertahun-tahun, Qin Wan membesarkan anak-anak sambil bekerja, dia pikir dia menjadi sangat kuat. Namun, Qin Wan tidak bisa menahan tangis ketika mendengar Cici mengatakan bahwa dia telah dimarahi oleh teman-teman sekelasnya sebagai anak liar di sekolah. "Bu, kenapa kamu menangis?" Qian memandang Qin Wan dan berkata, "Apakah seseorang menggertakmu?" "Jangan takut, aku punya ayah. Di masa depan, aku dan ayah akan melindungimu." Mendengar ini, Qin Wan tidak bisa menahannya, air mata mengalir seperti sungai kuning. "Aku keluar sebentar." Qin Wan berlari keluar dengan cepat. Tanggapannya membuat Lao Xiang dan Su Xiao sama-sama bingung. "Direktur Ye, mengapa kakak iparku menangis?" Su Xiao bertanya. Ye Qiu berkata, "Dia terlalu emosional. Saya senang melihat putri saya sembuh." Ternyata begitu. Bagaimanapun, Lao Xiang sedikit lebih tua dan memahami dunia, dan berkata, "Direktur Ye, biarkan saya melakukan pemeriksaan fisik untuk putri Anda. Pergi keluar dan temui istri Anda." "Baris." Ye Qiu berkata kepada Cici, "Cici, aku akan keluar sebentar dan masuk lagi untuk menemuimu, oke?" "Ayah, jangan pergi jauh," kata Cici. "Jangan khawatir, aku akan berada di pintu, dan aku akan segera masuk." Ye Qiu berkata sambil tersenyum. "Ya." Cici dengan enggan melepaskan tangan Ye Qiu. Ye Qiu keluar dari dalam dan melihat Qin Wan bersandar di dinding koridor, air mata mengalir satu demi satu. Untuk mencegah orang lain mendengarnya menangis, dia mencoba menutupi mulutnya dengan tangannya. Aduh, betapa malangnya wanita itu. Ye Qiu berjalan ke arah Qin Wan, mengambil tisu dan menyerahkannya padanya, dan berkata, "Cici sudah sembuh, kamu seharusnya bahagia sekarang." "Aku." Qin Wan mengatakan "aku" berturut-turut,
tetapi tidak bisa mengatakan apa yang terjadi selanjutnya, dan air mata terus mengalir. Wanita ini telah menahan terlalu lama. Perlu ventilasi. Jika kamu tidak keberatan, aku bisa meminjamkanmu bahuku. Begitu Ye Qiu selesai berbicara, Qin Wan berbaring di bahunya dan menangis. Dua orang berdiri di sana tepat di koridor. Untungnya, tidak ada pasien di Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok, dan tidak ada seorang pun kecuali mereka yang berada di Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok. Setelah beberapa saat, Qin Wancai meninggalkan bahu Ye Qiu, menyeka air matanya, dan berkata, "Maaf, aku membuatmu tertawa. Aku mengerti perasaanmu." Ye Qiu berkata dengan sungguh-sungguh, "Ini tidak mudah untukmu." Mendengar ini, air mata Qin Wan kembali merah. "Kamu tidak bisa menangis lagi. Air matamu hanya membasahi pakaianku. Jika kamu menangis lagi, aku tidak akan meminjamkan bahuku." Ye Qiu bercanda. Dalam sekejap, Qin Wan tertawa terbahak-bahak. Belum lagi, dia terlihat sangat baik ketika dia tertawa, seperti mawar dewasa, mekar dengan kuncup, dengan pesona khusus. Ye Qiu tercengang untuk sementara waktu. Qin Wan sedikit malu ketika dia melihat Ye Qiu menatapnya, dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Dokter Ye, tubuh putriku. Jangan khawatir, setelah perawatanku, Cici telah pulih dari penyakitnya, dan kamu bisa membawanya keluar dari rumah sakit nanti," kata Ye Qiu. "Benarkah?" "Terima kasih banyak," kata Qin Wan penuh terima kasih. Ye Qiu berkata, "Kamu tidak harus sopan denganku. Saya seorang dokter. Tugas saya adalah mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Tidak, kamu berbeda dari dokter lain. Kamu adalah dokter yang baik." Qin Wan mengikuti dan menambahkan, "Kamu adalah dokter terbaik yang pernah saya lihat." Ketika Ye Qiu mendengar kata-kata ini, hatinya hangat. Rasa pencapaian terbesar seorang dokter adalah diakui oleh pasien dan keluarga pasien. Sama seperti seorang penulis, rasa pencapaian terbesar datang dari pujian pembaca. Rasa pencapaian ini tidak dapat diukur dengan uang. "Ngomong-ngomong, Cici tidak tahu tentang ayahnya?" tanya Ye Qiu. Qin Wan mengangguk dan berkata, "Si Qian baru berusia 2 bulan, dan ayahnya meninggal dalam kecelakaan mobil. Saya telah mengatakan kepadanya selama bertahun-tahun bahwa ayahnya bekerja jauh." Setelah jeda, Qin Wan meminta maaf, "Saya minta maaf atas apa yang terjadi barusan." "Ada apa?" Ye Qiu bertanya dengan sadar. Qin Wan berkata dengan malu-malu, "Itu adalah Qian-Qian yang memanggil ayahmu." "Oh, kamu mengatakan ini, Tong Yan Wuji, jangan salahkan dia." Ye Qiu kemudian berkata pada dirinya sendiri, "Kalau saja aku punya putri yang begitu cantik." Qin Wan terkejut. Apa yang dia maksud? Mungkinkah? Qin Wan melirik Ye Qiu dan dengan cepat menundukkan kepalanya, hanya untuk merasakan pipinya panas. Ye Qiu tahu bahwa dia ingin menjadi bengkok ketika dia melihatnya, dan tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Keheningan yang tiba-tiba membuat suasana menjadi sedikit canggung. "Aku akan masuk dan melihat Cici." Qin Wan menemukan alasan dan buru-buru berjalan ke Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok sebelum memasuki pintu. Dia mendengar Lao Xiang dan Su Xiao berbicara. "Aku tidak menyangka Direktur Ye memiliki putri sebesar itu. Bukankah itu sangat tidak terduga?" Lao Xiang berkata, "Saya pikir Nyonya Ye jauh lebih tua dari Direktur Ye. Mengapa mereka bersama?" "Lao Xiang, kamu tidak mengerti ini. Pria muda menyukai wanita dewasa, tetapi saya harus mengatakan bahwa ipar perempuan itu sangat cantik, dan sosok itu benar-benar luar biasa, bahkan saya iri." Kata Xiao. "Siapa bilang tidak, aku juga iri. Sutradara yang masih muda dan kuat, dan adik iparnya cantik. Menurut saya, mereka akan segera memiliki anak kedua." Ketika Qin Wan mendengar kata-kata ini, dia hanya merasa pipinya semakin panas. Dia ingin mengatakan sesuatu, pada kenyataannya, Direktur Ye dan saya bukan suami dan istri, tetapi siapa yang akan mempercayainya. Tubuh Qian-Qian telah sembuh, dan setelah setengah jam istirahat di Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok, Qin Wan menjalani prosedur pemulangan untuknya.
Sebelum pergi, gadis kecil itu memegang tangan Ye Qiu dengan erat, memaksa Ye Qiu untuk pulang bersama mereka. Ye Qiu tidak punya pilihan selain mengirim ibu dan putrinya pulang. Kantor Direktur. Liu Chao mengoleskan kompres es ke wajahnya sambil mendengarkan laporan sekretaris. Anak itu Ye Qiu tidak tahu metode apa yang dia gunakan. Dia dengan cepat menyembuhkan Putri Qinwan. 10 menit yang lalu, Qinwan membawa gadis kecil itu keluar dari rumah sakit, kata sekretaris itu. Ledakan. Liu Chao sangat marah sehingga dia membanting tinju ke meja, dan meraung, nama keluarga adalah Ye, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Dia tidak hanya marah karena Ye Qiu memukulinya, tetapi terutama karena Ye Qiu menyembuhkan Putri Qinwan. Liu Chao telah mengingini Qinwan sejak lama, dia ingin menggunakan kondisi Qian sebagai alasan untuk mengintimidasi Qinwan agar tunduk, untuk mendapatkan wanita muda yang luar biasa ini. Ini awalnya adalah hal yang pasti, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa seorang Ye Qiu akan terbunuh di tengah jalan, dan rencananya akan hancur. Jika itu adalah dokter biasa, keluarkan saja secara langsung, tetapi Ye Qiu adalah direktur pengobatan Tiongkok, dan mengeluarkan Ye Qiu memerlukan pertemuan kolektif para pemimpin rumah sakit untuk membuat keputusan. Liu Chaogang menjabat, dan dia tidak mau meninggalkan semua orang dengan citra yang sewenang-wenang. Presiden, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda ingin mengundang lawang dari Provinsi Dataran Tengah untuk datang ke Jiangzhou untuk membersihkan dedaunan musim gugur? Kapan lawang akan tiba? Tanya sekretaris itu. Saya menelepon lawang, dan dia berkata bahwa dia tidak bisa datang hari ini jika dia memiliki sesuatu untuk dilakukan. Dia akan kembali dalam beberapa hari, Liu Chaogang mengatakan itu ketika telepon di mejanya tiba-tiba berdering. Garis terhubung. Sebelum Liu Chao sempat berbicara, wajahnya menjadi serius. 3 menit kemudian, Liu Chao meletakkan telepon, tertawa, dan berkata, kesempatan untuk membersihkan Ye Qiu ada di sini. Bab 401. Peluang? Kesempatan apa? Mungkinkah itu terkait dengan panggilan tadi? Sekretaris itu sedikit bingung dan bertanya, Din, nomor telepon siapa yang barusan? Nomor telepon Direktur Li dari Biro Kesehatan, jawab Liu Chao. Sekretaris itu bahkan lebih bingung. Ye Qiu menyembuhkan penyakit ayah Direktur Li. Masuk akal bahwa Ye Qiu baik kepada Direktur Li. Mengapa Direktur mengatakan bahwa kesempatan untuk membersihkan Ye Qiu ada di sini? Liu Chao berkata, Direktur Li mengatakan kepada saya di telepon bahwa ada penyakit menular di kota Xiangshui, Kabupaten Bachu, kota Jiangzhou, dan beberapa orang meninggal. Awalnya diduga kusta, biarkan rumah sakit kami segera mengatur tim medis untuk pergi ke sana. Kota Xiangshui. Sekretaris segera mengerti maksud Liu Chao dan bertanya, Din, apakah kamu ingin Ye Qiu pergi ke kota Xiangshui? Ya. Sekretaris itu berkata, Ye Qiu hanya bentrok denganmu. Bagaimana jika dia tidak mengikuti perintahmu dan tidak pergi ke kota Xiangshui? Jangan khawatir, Ye Qiu pasti akan pergi. Liu Chao berkata dengan percaya diri, pertama, saya akan memberitahu Ye Qiu bahwa ini adalah perintah Direktur Li. Kedua, seorang pemuda seperti Ye Qiu yang memiliki beberapa keterampilan medis memiliki mimpi terbesar untuk menyelamatkan dunia dan menyelamatkan semua pasien di dunia dengan kekuatannya sendiri. Keluar dari pikiran ini, dia pasti akan pergi. Liu Chao mencibir, seperti yang semua orang tahu, ada jutaan pasien di dunia ini, bagaimana dia bisa sembuh sendiri? Jangan katakan bahwa dia hanya direktur kecil dari Departemen Pengobatan Tiongkok. Bahkan ahli pengobatan Tiongkok yang terkenal di dunia tidak dapat menyembuhkan semua pasien di dunia. Terlebih lagi, kali ini masih merupakan penyakit menular. Meskipun Direktur Li mengatakan di telepon bahwa dia awalnya diduga kusta, saya mendengar nada suaranya sangat berat. Saya pikir penyakit menular di kota Xiangshui kemungkinan besar jauh lebih serius daripada kusta. Sekretaris itu terkejut. Penyakit menular adalah penyakit paling mengerikan di dunia jika bukan kusta di kota Xiangshui. Apakah itu? Ye Qiu pergi, jika dia terinfeksi. Begitu sekretaris memikirkan hal ini, dia mendengar Liu Chao tersenyum dan berkata, jika Ye Qiu pergi ke kota Xiangshui dan terjangkit penyakit menular, lalu apa akibatnya?
Hasilnya jelas, ada jalan buntu. Kata sekretaris itu. Ya, ini kematian. Liu Chao berkata dengan getir, berani melawanku, aku tidak akan membiarkannya hidup. Meditasi sejenak. Liu Chao menginstruksikan sekretarisnya, Anda segera memberitahu Ye Qiu dan memintanya untuk segera bergegas ke kota Xiangshui. Katakan padanya bahwa insiden itu terjadi tiba-tiba dan tim medis segera diorganisir di rumah sakit. Mengingat keterampilan medisnya yang sangat baik, dia adalah kapten tim medis. 2 dokter di Departemen Pengobatan Tiongkok adalah anggota timnya. Lagi pula, tidak ada pasien di Departemen TCM. Kinerja mereka menurun setiap tahun. Mereka telah dirawat di rumah sakit begitu lama. Sekarang saatnya bagi mereka untuk berkontribusi. Sekretaris itu berpikir, trik dekan benar-benar beracun. Biarkan Ye Qiu menjadi kapten tim medis. Jika terjadi kesalahan, maka Ye Qiu akan mengambil semua tanggung jawab. Ini sebenarnya hasil terbaik. Hasil terburuknya adalah Ye Qiu juga terjangkit penyakit menular dan meninggal. Bahkan 2 dokter pengobatan Tiongkok akan mati di kota Xiangshui. Sekretaris itu ragu-ragu dan berkata, Din, bagaimana jika Departemen Pengobatan Tiongkok benar-benar musnah? Bagaimana kalau kita mengirim beberapa ahli untuk bergabung dengan tim medis? Sekolah macam apa yang akan dikirim? Tujuanku adalah membiarkan Ye Qiu tinggal di kota Xiangshui selamanya dan tidak pernah kembali. Bab 402. Liu Chaoin melirik sekretaris dengan dingin. Kenapa? Kamu tidak tahan dengan kematian Ye Qiu? Sekretaris itu terkejut, dan buru-buru menjelaskan, tentu saja tidak. Saya hanya berpikir bahwa karena Direktur Li memanggil Anda secara pribadi, itu menunjukkan bahwa hal di atas sangat mementingkan masalah ini. Saya khawatir kita tidak akan menanganinya dengan baik dan di atas akan menyalahkanmu. Senyum muncul di wajah Liu Chao dan berkata, ternyata anakmu memikirkanku. Sepertinya aku tidak membudidayakanmu dengan sia-sia selama bertahun-tahun, tetapi kekhawatiranmu tidak perlu. Sekretaris diam-diam berkata, apakah dekan masih memiliki tangan belakang? Betulkah? Liu Chao melanjutkan dengan mengatakan, Anda pergi ke Departemen Penyakit Menular, Departemen Pernapasan, Departemen Neurologi, dan departemen lain, dan dari setiap departemen, seorang dokter dan perawat dipilih. Selain itu, undang 2 ahli otoritatif di halaman. Saya ingin membentuk tim medis cadangan. Setelah Ye Qiu meninggal di kota Xiangshui, segera biarkan tim medis cadangan ini berangkat. Ngomong-ngomong, biarkan Departemen Propaganda menghubungi stasiun TV. Ketika tim medis cadangan berangkat, akan ada upacara pengambilan sumpah yang agung. Saya ingin berbicara. Apakah kamu mengerti? Liu Chao bertanya pada sekretaris. Saya mengerti. Sekretaris itu mengacungkan jempol pada Liu Chao dan memuji, Din, trik Anda terlalu pintar. Bawahan Anda mengaguminya. Pelajari sesuatu. Liu Chao tersenyum penuh kemenangan. Triknya memang sangat cerdik. Tidak hanya ingin membunuh Ye Qiu melalui penggunaan penyakit menular, tetapi juga ingin menunjukkan wajahnya, membiarkan stasiun TV melaporkannya, dan membangun citra yang baik. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Jika semua anggota Departemen TCM dimusnahkan, maka Liu Chao dapat membenarkan penutupan Departemen TCM. Lagi pula, semua dokter sudah mati, dan apa yang mereka lakukan dengan Departemen TCM? Dapat dikatakan membunuh 3 burung dengan 1 batu. Sekarang setelah kamu mengerti, maka ikuti instruksiku sesegera mungkin. Ingat, biarkan Ye Qiu segera berangkat tanpa penundaan. Liu Chao menasihati. Oke. Sekretaris itu menjawab dan berbalik untuk pergi. Setelah Ye Qiu mengirim ibu dan anak perempuan Qin Wan ke bawah, dia menemukan bahwa rumah tempat tinggal Qin Wan dan yang lainnya hanya berjarak 1 blok dari rumah Ye Qiu. Kenapa aku tidak tahu sebelumnya, aku tinggal begitu dekat dengannya? Ye Qiu menghentikan mobil. Melihatnya duduk di taksi tanpa bergerak, Cici bertanya, Ayah, maukah kamu pulang bersama kami? Sebelum Ye Qiu selesai berbicara, Qin Wan menjelaskan, Ayah masih memiliki pekerjaan untuk disibukkan. Tapi aku sudah lama tidak bertemu Ayah, aku ingin Ayah menemaniku. Saat Cici berbicara, air mata jatuh dari matanya. Kamu nak, kenapa kamu tidak patuh?
Seperti yang saya katakan, ayah sibuk dengan pekerjaan, cepat turun dari mobil, kata Kinwan tajam. Teriak Cici lebih keras. Jangan terlalu galak padanya, apa yang bisa menjadi anak nakal. Yekyu berkata kepada Cici, aku akan menemanimu pulang, oke? Benarkah? Cici langsung berhenti menangis. Yekyu mengangguk dan tersenyum, sungguh. Ayah, kamu sangat baik, aku sangat mencintaimu. Cici melompat dengan gembira dan mencium pipi Yekyu. Yekyu turun dari mobil dan meraih tangan kecil Cici. Pergi, pulang. Namun, gadis kecil itu berdiri diam dan tidak bergerak. Kenapa kamu tidak pergi? Yekyu dan Kinwan memandang Cici. Cici berkata, ayah, kamu juga memegang tangan ibu. Yekyu melirik Kinwan, yang memerah. Cici, jangan main-main. Begitu Kinwan berbicara, dia merasakan tangannya dipegang oleh tangan yang hangat. Hati bergetar. Tetapi pada saat ini, ponsel Yekyu berdering sebelum waktunya. Bab 403. Permisi, saya akan menjawab panggilan. Yekyu mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa ID penelepon adalah nomor yang tidak dikenal. Dia terhubung dan berkata, halo, ini Yekyu. Saudaraku, apakah kamu ingin membeli kuburan? Sebelum Yekyu selesai berbicara, ada suara laki-laki di ujung telepon. Belikan kamu palu. Yekyu sangat marah hingga hidungnya bengkok. Dia baru berusia 20-an dan memintanya untuk membeli kuburan, bukankah ini mengutuk dia untuk mati lebih cepat? Yekyu menutup telepon dan meraih tangan Kinwan lagi. Kinwan belum begitu dekat dengan seorang pria selama bertahun-tahun, sedikit pemalu, tersipu, seperti apel matang. Tetapi pada saat ini, ponsel Yekyu berdering lagi. Aku akan menerima telepon lagi. Yekyu melepaskan tangan Kinwan dan terhubung ke telepon. Halo, ini Yekyu. Saudaraku, saya di sini di klub hiburan siang. Baru-baru ini saya datang ke sekelompok teh baru berkualitas tinggi. Selamat datang di toko untuk mencicipinya. Aku hanya minum, bukan teh. Yekyu menutup telepon dengan wajah hitam. Melihat ekspresinya salah, Kinwan bertanya, ada apa? Tidak apa-apa. Yekyu meraih tangan Kinwan lagi dan memegang Cici, dan berkata, ayo pulang. Namun, sebelum dia pindah, telepon berdering lagi. Yekyu mengabaikannya kali ini. Siapa tahu, telepon terus berdering. Kamu harus menjawab telepon, mungkin orang lain sedang mencarimu, kata Kinwan. Yekyu melepaskan tangannya. Tiba-tiba, Kinwan merasakan kehilangan yang tak dapat dijelaskan di hatinya. Dia membenci panggilan itu, mengapa dia tidak menelepon lebih awal atau terlambat? Itu terjadi saat ini. Bukankah itu disengaja? Caller ID masih panggilan asing. Yekyu mengira itu adalah panggilan penjualan lagi. Setelah menekan tombol jawab, tanpa menunggu pihak lain berbicara, dia mengutuk, jangan ganggu saya, pergi sejauh yang Anda bisa. Terkunci. Yekyu menutup telepon. Di sisi lain telepon, Sekretaris Liu Chao memegang telepon dengan ekspresi bingung, dan kemudian menjadi marah. Sangat dibenci Yekyu, bajingan itu, berani menutup teleponku. Segera setelah itu, dia memanggil Yekyu lagi. Yekyu baru saja menutup telepon dan melihat telepon berdering lagi. Dia tidak menelepon dan kemudian mengutuk, kamu gila, tidak ada habisnya. Direktur Ye, saya Sekretaris Liu Chao. Kali ini Sekretaris Liu Chao menjadi lebih pintar, dan sebelum Yekyu selesai berbicara, dia bergegas untuk berbicara. Sekretaris Liu Chao? Yekyu sedikit terkejut, dan bertanya, mengapa kamu mencari saya? Apakah saya memukuli Liu Chao, dan halaman ingin menghukum saya? Direktur Ye, Anda tertawa. Anda adalah pilar rumah sakit. Bagaimana Anda bisa dihukum? Sekretaris Liu Chao berkata, saya memanggil Anda. Selamat. Anda telah ditunjuk sebagai kapten tim medis. Tim medis? Tim medis apa? Itu dia. Penyakit menular muncul di kota Xiangshui, Kabupaten Bachu. Diduga kusta. Biro Kesehatan menganggapnya serius dan meminta rumah sakit untuk segera membentuk tim investigasi medis ke kota Xiangshui untuk penyelidikan.
Direktur Li secara pribadi menyebut Anda dan meminta Anda untuk melayani sebagai tim medis. Kapten. Ye Qiu mengerti setelah mendengarkan. Ini adalah konspirasi Liu Chao. Ye Qiu mencibir dan berkata, Direktur Li memanggil namaku, kepada siapa kamu akan berbohong? Direktur Ye, percaya atau tidak, hal di atas sangat mementingkan masalah ini. Saya mendengar bahwa beberapa orang telah meninggal di kota Xiangshui. Rumah sakit meminta Anda untuk memimpin tim medis ke kota Xiangshui segera. Ye Qiu mendengar bahwa orang itu telah meninggal, dan menyadari keseriusan masalah ini, dan bertanya, berapa banyak anggota tim medis? Di mana mereka? Tim medis hanya memiliki 2 anggota, Lao Xiang dan Su Xiao, kata sekretaris Liu Chao. Bising. Ye Qiu sangat marah sehingga dia ingin bersumpah, dan berkata dengan marah, kami tidak memiliki beberapa dokter di Departemen TCM, dan semuanya dikirim ke tim medis. Lalu bagaimana Departemen TCM dapat menerima pasien? Sekretaris Liu Chao berkata, Direktur Ye, ini adalah keputusan rumah sakit. Saya harap Anda dapat segera menerapkannya. Bagaimana jika saya tidak menerapkannya? Ye Qiu bertanya dengan dingin. Sekretaris Liu Chao tersenyum dan berkata, saya percaya Direktur Ye akan melakukannya. Anda adalah seorang dokter. Bukankah tugas dokter adalah untuk menyelamatkan orang mati dan menyembuhkan yang terluka? Apakah Anda ingin lebih banyak orang meninggal di Xiangshui? Bab 404. Oke, aku akan pergi ke kota Xiangshui. Ye Qiu berkata, permisi, tolong beritahu Liu Chao. Direktur Ye, tolong bicara. Kamu menyuruh Liu Chao untuk menunggu Lao Zu, dan ketika aku kembali dari kota Xiangshui, aku akan mengepaknya. Ye Qiu benar-benar marah. Dia mengerti penargetan Liu Chao tentang dia, tapi sekarang, Liu Chao menargetkan dia dengan Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok, yang membuat Ye Qiu sangat marah. Sebagai kepala rumah sakit, bagaimana mungkin tidak ada struktur sama sekali? Pendekatan Liu Chao menyentuh garis bawah Ye Qiu. Ye Qiu tidak bisa mentolerir lagi di dalam hatinya. Jika bukan karena kematian kota Xiangshui, dan masalah ini mendesak, dia akan segera membersihkan Liu Chao. Namun, dia adalah seorang dokter, dan dia harus mengutamakan penyelamatan yang terluka dan sekarat. Semuanya, tunggu sampai urusan kota Xiangshui diselesaikan sebelum diselesaikan. Ye Qiu meletakkan telepon dan berkata dengan nada meminta maaf kepada Qin Wan, saya khawatir saya tidak bisa pulang bersamamu. Penyakit menular telah terjadi di kota Xiangshui. Saya ditunjuk sebagai kapten tim medis. Saya ingin pergi ke kota Xiangshui segera. Ketika Cici mendengar bahwa Ye Qiu tidak akan pulang bersama mereka, air mata keluar lagi. Dia memegang tangan Ye Qiu dan menangis, aku ingin pulang bersamaku, ayah, oke? Ye Qiu berjongkok, menghibur Cici, dan berkata, saat ini, ada banyak orang yang menunggu ayah untuk membantu mereka. Jika saya tidak pergi, mereka akan mati. Setelah saya menyembuhkan mereka, saya akan kembali menemui Anda, oke? Cici ragu-ragu, dan berkata dengan kasar, kalau begitu. Ayah, kamu tidak boleh berbohong padaku? Ketika kamu menyelamatkan mereka, kembalilah menemuiku. Cici benar-benar masuk akal. Jangan khawatir, aku pasti akan kembali menemuimu ketika aku menangani masalah ini. Ye Qiu menyentuh kepala Cici. Dia sangat menyukai gadis kecil ini. Apakah kota Xiangshui yang baru saja Anda sebutkan, kota Xiangshui di Kabupaten Bachu? Tiba-tiba Qin Wan bertanya. Ye Qiu mengangguk, ya. Apakah kamu tahu bagaimana menuju ke sana? Tanya Qin Wan lagi. Ye Qiu tersenyum dan berkata, ada navigasi di dalam mobil, jadi saya bisa mengikuti navigasinya. Kota Xiangshui sangat terpencil, dan navigasi mungkin tidak berguna. Atau, haruskah saya menemani Anda? Setelah Qin Wan mengatakan ini, wajahnya memerah ketika Ye Qiu menatapnya, dan kemudian dia berkata, kampung halamanku ada di kota Xiangshui, jadi aku kembali untuk memberi ayahku obat. Ye Qiu diam-diam mengatakan bahwa Qin Wan berasal dari kota Xiangshui, dan dia pasti sangat akrab dengan daerah setempat. Jika dia memimpin, itu memang nyaman untuk dirinya sendiri. Kamu pergi bersamaku, bagaimana dengan Cici? Ye Qiu bertanya. Qin Wan berkata,
saya dapat mengirim Cici ke kamar bayi, dan meminta guru kamar anak untuk merawatnya selama beberapa hari. Ye berpikir sejenak dan berkata, mengapa kamu tidak melakukan ini, kirim Cici ke rumahku, dan biarkan ibuku mengambilnya selama beberapa hari. Qinwan sedikit malu, dan berkata, ini tidak begitu bagus, bukan? Tidak ada yang salah dengan itu. Ye berkata, ngomong-ngomong, ibuku baik-baik saja di rumah, jadi sudah diputuskan. Setelah itu, Qinwan pulang dan memberi hormat, dan membawa Cici ke rumah Ye. Ketika dia masuk, Cici memanggil nenek Qian Jinglan, yang membuat Qian Jinglan takut. "QR, apa yang terjadi? Kenapa kamu punya anak di luar? Bagaimana dengan Nona Lin dan Bai Bing?" Qian Jinglan menarik Ye ke kamar dan bertanya dengan tenang. "Bu, kamu salah paham, beginilah keadaannya." Ye secara singkat menceritakan apa yang terjadi pada ibu dan anak perempuan Qinwan dan urusan kota Xiangshui. Setelah mendengarkan, Qian Jinglan menghela nafas lega dan menghela nafas, tanpa diduga, ibu dan anak ini sama seperti ibu dan anak kita. Sayangnya, mereka berdua adalah orang miskin. "Bu, Cici akan menjagamu beberapa hari ini. Kamu tidak perlu khawatir di rumah, tetapi kamu QR, kamu harus memperhatikan keselamatan, penyakit menular bukan lelucon." "Jangan khawatir, Bu, aku akan memperhatikan." Juga, Qian Jinglan merendahkan suaranya dan berkata, "Qinwan sangat cantik, kamu harus memperhatikan proporsi saat bergaul dengannya." Ye tidak bisa tertawa atau menangis, dan berkata, "Bu, tolong jangan khawatir tentang ini. Apakah Anda tidak tahu orang seperti apa putra Anda? Karena aku mengenalmu, aku khawatir kamu sendirian dan janda, kamu tidak bisa menahannya, dan kamu akan mudah mendapat masalah." Dahi. "Bu, ini sudah larut, aku pergi." Ye dengan cepat menemukan alasan dan buru-buru meninggalkan rumah bersama Qinwan dan menuju ke kota Xiangshui. Bab 405. Dalam perjalanan ke kota Xiangshui, Ye mengemudi, Qinwan duduk di kopilot. "Mobil ini milikmu?" kata Qinwan. Qinwan sebenarnya ingin menanyakan pertanyaan ini sejak Ye mengirim ibu dan anak mereka pulang. Karena ini adalah Mercedes-Benz seharga 600.700.000 yuan. Qinwan berpikir dalam hati, Ye masih sangat muda, bagaimana dia bisa membeli mobil sebagus itu? Selain itu, setelah pergi ke rumah Ye Qinwan menemukan bahwa rumah Ye didekorasi dengan sangat sederhana, dan tidak terlihat seperti keluarga kaya. Ye berkata, "Mobil ini milik temanku. Aku meminjamnya dan mengendarainya selama beberapa hari, dan berencana untuk membelinya sebentar lagi. Mobil ini adalah Lin yang disempurnakan." "Teman mana yang meminjamkannya padamu? Pacar atau pacar?" tanya Qinwan berpura-pura, tetapi telinganya menajam. "Apakah ada perbedaan?" Ye menoleh untuk melihat Qinwan, lalu dengan cepat menarik kembali pandangannya. Sosok Qinwan sudah sangat bagus, tetapi sekarang dia mengenakan sabuk pengaman, membuat dua gunung di depannya terlihat sangat tinggi dan lurus. Meskipun tidak sebesar Su Xiao, tetapi tidak jauh lebih kecil. Ye diam-diam berseru. Kemudian, Ye berkata, "Ngomong-ngomong, Sister Wan, Anda berasal dari kota Xiangshui. Anda pasti akrab dengan kota Xiangshui. Maukah Anda memperkenalkan saya?" Qinwan berbicara perlahan. Menurutnya, kota Xiangshui terletak di perbatasan Jiangzhou dan merupakan kota yang dilanda kemiskinan tingkat negara bagian. Pembangunannya terbelakang dan transportasi tidak nyaman. Orang-orang mengandalkan pertanian untuk mata pencaharian mereka, dan pendapatan tahunan per kapita adalah kurang dari 1.000 yuan. Hidup sangat sulit. Kota Xiangshui jauh di pegunungan dan ada 13 desa di bawahnya. Jalan Panshan ada di mana-mana. Dibutuhkan 7 jam berkendara dari Jiangzhou ke kota Xiangshui. Sudah lama sejak saya kembali untuk melihat orang tua saya, kata Qinwan. "Apakah kamu sudah menghubungi orang tuamu baru-baru ini?" Ye bertanya. Qinwan mengangguk dan berkata, "Setelah Cici jatuh sakit, aku menelepon ayahku." "Ayahmu tidak menyebutkan penyakit menular?" Qinwan menggelengkan kepalanya, "Tidak." Ye sedikit terkejut.
Jika ada penyakit menular di kota Xiangshui dan beberapa orang meninggal, bagaimana mungkin penduduk kota tidak tahu? Tampaknya tempat di mana penyakit menular terjadi kemungkinan besar di sebuah desa di bawah kota Xiangshui. Mobil itu pergi jauh-jauh. 2 jam kemudian, ponsel Ye Qiu berdering. Telepon selalu datang. Ye Qiu menekan tombol jawab. Sebelum dia bisa berbicara, Lao Xiang berkata dengan cemas, "Direktur Ye, saya baru saja menerima pemberitahuan dari Sekretaris Presiden Liu bahwa tim medis segera diorganisir di rumah sakit. Anda adalah kaptennya. Dia dan Xiao Xiao adalah anggota tim. Apakah Anda tahu tentang ini?" "Aku sudah tahu," jawab Ye Qiu. Siang tua berkata, "Saya baru saja meminta rekan-rekan saya di rumah sakit lain untuk mencari tahu. Saya mendengar bahwa sebuah desa di bawah kota Xiangshui memiliki penyakit menular. Itu sangat serius dan beberapa orang meninggal. Ada begitu banyak ahli otoritatif dan profesor terkenal di perguruan tinggi. Dekan Liu tidak membiarkan mereka pergi, tetapi biarkan kami pergi. Ini menunjukkan bahwa itu ditujukan untuk Anda. Direktur Ye, kamu tidak bisa pergi ke kota Xiangshui." Ye Qiu berkata, "Aku sudah dalam perjalanan ke kota Xiangshui." "Apa?" Lao Xiang terkejut, dan kemudian berkata, "Direktur Ye, segera kembali, kota Xiangshui sangat berbahaya." "Lao Xiang." Ye Qiu menyela Lao Xiang dan berkata, "Kami adalah dokter. Manakah dari hal-hal yang kami lakukan yang tidak berbahaya?" "Direktur Ye, kali ini berbeda." Din Liu membalas dendam pribadinya. Lagi pula, penyakit menular bukanlah penyakit biasa. Pengobatan Tiongkok terlalu lambat untuk efektif. Bagaimana jika Anda terinfeksi? Lao Xiang melanjutkan dengan mengatakan, "Direktur Ye, Anda masih muda, dengan keterampilan medis yang baik dan masa depan yang menjanjikan, tetapi Anda tidak dapat mengalami kecelakaan. Kembalilah segera. Jika kita harus pergi ke Departemen TCM, biarkan aku pergi." Mendengar kata-kata ini, Ye Qiu sedikit tergerak. Lao Xiang tidak serakah untuk hidup atau mati, tetapi untuk keselamatannya. "Siang tua, terima kasih. Saya tahu Anda untuk kebaikan saya, tetapi saya harus pergi ke kota Xiangshui." "Direktur Ye, mengapa kamu tidak mendengarkan saran?" "Lao Xiang, dengarkan aku." Ye Qiu berkata, "Aku tidak tahu bagaimana situasi di kota Xiangshui sekarang, tapi aku yakin situasinya pasti serius. Jika aku tidak pergi, siapa yang bisa menyelamatkan mereka? Apakah menurutmu 3KS Urin Liu Chao, akankah dia mengirim seorang ahli?" "Tentu saja, dia dapat mengirim seorang ahli, dan itu harus ketika situasinya tidak dapat dikendalikan, atau bahkan setelah saya tertular penyakit menular atau mati, maka dia akan mengirim seorang ahli. Pada saat itu, kota Xiangshui masih belum tahu berapa banyak orang yang akan mati. Mengapa kita menjadi dokter? Bukankah untuk menyelamatkan yang mati dan menyembuhkan yang terluka?"